Sintayong bahagia, Kevin Dix dikabarkan didukung sang keluarga untuk perkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dijamin bahagia sebab pemain FC Copenhagen Kevin Dix kabarnya mendapat dukungan dari sang keluarga untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Kevin Dix dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Bahkan pada awal 2022, Kevin Dix masuk rombongan pertama bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh sebagai pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Namun, beredar kabar, Kevin Dix batal melanjutkan proses naturalisasi karena mendapat larangan dari keluarganya. Baru-baru ini admin akun Instagram @garudadiaspora_id dihubungi salah satu keluarga dari Kevin Dix. Sang keluarga memastikan Kevin Dix tak pernah menolak untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Malahan pemain 27 tahun itu selalu memikirkan timnas Indonesia. Sayangnya PSSI kabarnya sampai saat ini belum lagi menghubungi Kevin Dix. Bukan tak mungkin jika PSSI kembali melakukan pendekatan. Kevin Dix siap memperkuat timnas Indonesia. Jika Kevin Dix bersedia membela timnas Indonesia, tentu hal yang luar biasa. Tenaganya dapat diandalkan sebagai bek tengah atau di posisi wing back kanan. Tenaga pemain yang mengemas 4 gol dan 2 assist bersama FC Copenhagen musim ini dibutuhkan timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, apakah Kevin Dix bakal gabung timnas Indonesia? Pelatih timnas Indonesia Sintayong bahagia, Kevin Dix tunggu telepon Erick Thohir. Dapat bergabung timnas Indonesia jadi dambaan setiap pemain sepak bola dari klub Liga 1 maupun pemain keturunan. Kevin Dix asal Belanda memberikan sinyal siap bergabung timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan rasa bahagianya mendengar Kevin Dix siap bergabung timnas Indonesia. Kevin Dix adalah pemain profesional sepak bola Belanda. Indonesia dapat penyerang anyar, Ketua PSSI Erick Thohir yakinkan oleh Romani. Penyerang sepak bola asal Belanda Ole Romani pernah mengatakan siap membela timnas Indonesia. Ole Romani belum dihubungi Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Ketua PSSI Erick Thohir mengetahui Ole Romani berminat membela timnas Indonesia melakukan diskusi dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong apakah Ole Romani masuk kriteria. Akhirnya Erick Thohir menjalin komunikasi dengan Ole Romani. Meyakinkan Ole Romani dibantu rekannya yang sudah lebih dulu gabung timnas Indonesia. Ole Romani menyatakan siap bergabung timnas Indonesia. Proses naturalisasi Ole Romani tinggal menunggu waktu. Erick Thohir berharap kehadiran Ole Romani menambah daya gedor lini depan timnas Indonesia menghadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia butuh pemain pelapis untuk menghindari pemain lainnya cedera. Karena stabilitas permainan sangat penting. Ketika ada pemain yang cedera, maka ada pemain pengganti. Butuh striker, PSSI lakukan silent operation dalam naturalisasi calon pemain timnas Indonesia. PSSI telah mengkonfirmasi akan kedatangan pemain naturalisasi keturunan Indonesia baru yang akan membela skuad Garuda di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, PSSI menutup rapat sosok pemain yang akan menjalani naturalisasi demi membela timnas Indonesia tersebut. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan alias Bung Ropan mengungkapkan bahwa PSSI tengah melakukan silent operation alias diam-diam melakukan pekerjaan mereka dalam menaturalisasi pemain. Nama pemain FC Utrecht Ole Romani pun disebut-sebut menjadi sosok yang akan segera mendapatkan paspor Indonesia sebelum timnas Indonesia bertanding pada September mendatang. Menurut Bung Ropan, PSSI sengaja tidak memperlihatkan cara mereka bekerja dalam mendatangkan sosok anyar untuk skuad asuhan Sintayong itu. Bahkan Bung Ropan sudah mencoba untuk mencari tahu pada orang dalam PSSI demi membocorkan sosok pemain naturalisasi tersebut. Dari hasil komunikasinya dengan Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji, Bung Ropan pun hanya mendapatkan info soal kebutuhan pemain di timnas Indonesia. Menurut Bung Ropan, salah satu urgensi kebutuhan timnas Indonesia adalah pemain nomor 9. Menurutnya saat ini pemain andalan Sintayong di lini serang, Rafael Struijk bukanlah pemain nomor 9 murni.
Meski ada striker lokal yang bisa diandalkan di posisi nomor 9, Bung Ropan menyebut kebutuhan STY ternyata sudah dalam tahap urgensi tinggi. Respons Ole Romanyi dapat tawaran jadi pemain naturalisasi, tak menolak. Penyerang FC Utrecht Belanza Ole Romanyi ternyata sudah dilobi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pemain 23 tahun itu digadang-gadang menjadi WNI lewat jalur pemain naturalisasi. Diketahui di Timnas Indonesia belum memiliki pemain diaspora untuk posisi striker. Timnas Indonesia saat ini memang membutuhkan tambahan amunisi lagi. Terlebih mereka akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Pada September mendatang, Indonesia akan bertemu tim kuat seperti Arab Saudi dan Jepang. Karenanya skuad Garuda butuh tenaga tambahan. Salah satu pemain yang digadang-gadang adalah Ole Romanyi. Namun rupanya masih panggang jauh dari api. Garuda sepertinya sulit mendapatkan Ole Romanyi. Ia memilih tidak mengikuti jejak pemain naturalisasi lainnya. Ole mengaku sudah dihubungi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Saat dihubungi dan berkomunikasi, dirinya didampingi agen. Ole tidak secara tegas menolak tawaran. Namun menurutnya saat ini bukan waktu yang tepat. Erick Thohir soal kabar Kevin Dix dan Ole Romanyi dinaturalisasi Timnas Indonesia. Tidak bisa bicara tanpa hitam di atas putih. Ketua PSSI Erick Thohir buka suara mengenai kabar pihaknya akan naturalisasi dua pemain keturunan untuk Timnas Indonesia. Keduanya adalah Kevin Dix dan Ole Romanyi. Sebelumnya, pengamat sepak bola, Roni Pangemanan, mengklaim bahwa Erick Thohir berencana menambah pemain keturunan di Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pada beberapa waktu lalu, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga juga menyanggah bahwa pihaknya sedang mengusahakan naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romanyi bersama bek FC Twente, Mees Hilgers. PSSI memang pernah mendekati Kevin Dix untuk dinaturalisasi demi Timnas Indonesia, namun gagal. Sementara Ole Romanyi bercerita sudah berkomunikasi lewat FaceTime dengan Erick Thohir mengenai kemungkinan dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia. Berkaca di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada September hingga Juni 2025. Pengundian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bakal dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 27 Juni. Shin Tae-yong kembali membuat geger Korea. Diam-diam tengah siapkan kejutan untuk Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong baru saja memperbarui kontraknya sebagai pelatih Timnas Indonesia sampai 3 tahun ke depan. PSSI sebelumnya memang telah menjanjikan kontrak baru bagi Shin Tae-yong apabila bawa Timnas Indonesia senior maupun U23 mencapai target di Piala Asia. Kabar ini didapatkan dari salah satu akun sosial media Instagram @liputanbola. Timnas dalam unggahan itu mengabarkan Coach Shin Tae-yong membuat kejutan besar untuk Timnas Indonesia. Sang juru taktik Timnas Indonesia ini tengah mempersiapkan kejutan besar untuk Timnas. Sontak dirinya pun disorot oleh media Korea Selatan yang bertuliskan begini. Dari akun Instagram @liputanbola. Timnas media Korea Sports Chosun mengungkapkan kalau Shin Tae-yong sedang mempersiapkan generasi 2.0. Yaitu generasi emas sepak bola Indonesia yang diharapkan bisa berprestasi di masa depan. Apakah ini benar? Kita lihat perkembangan sang juru taktik Coach Shin Tae-yong. Saat itu Shin Tae-yong ditargetkan membawa Timnas Indonesia senior lolos fase grup Piala Asia 2023 dan mencapai perempat final di Piala Asia U23. Contoh Shin berhasil memberikan itu semua, bahkan Timnas Indonesia bisa melaju hingga ke babak semifinal Piala Asia U23 pada kualifikasi putaran ketiga. Bahkan tidak hanya itu, Timnas Indonesia U23 juga hampir melaju ke Olimpiade Paris 2024 andai tidak dikalahkan Guinea dalam laga playoff antar benua. Belum lama ini Shin Tae-yong kembali membuat Timnas Indonesia menorehkan prestasi dengan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Yang lebih menariknya atas kiprah sang pelatih Timnas Indonesia. Kabarnya nama Shin Tae-yong dipakai sebagai nama untuk lapangan yang ada di kampung halamannya. Tentunya apresiasi terhadap Shin Tae-yong ternyata juga dilakukan di Korea Selatan, di mana nama sang pelatih diabadikan menjadi sebuah lapangan.
Bahkan nama coach Shin Tae-yong dijadikan lapangan sepak bola bernama Shin Tae-yong Football Park di Yeongdeok yang merupakan kampung halaman sang pelatih. Pada saat peresmian lapangan tersebut, media asal Korea Selatan yakni Sport Chosun merilis artikel yang menyebut jika Shin Tae-yong tengah menyiapkan suatu hal untuk timnas Indonesia. Namun dalam perjalanannya, Shin Tae-yong berujar kalau bebannya menangani timnas Indonesia saat ini jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Apakah benar begitu? Kita lihat ke depannya.